Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Kelas 12.1 hari ini siapa yang tidak hadir? Pipi Pak, Oh, kemana pipinya? dia sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan ya supaya pipi cepat lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Baik anak sekalian, pada minggu yang lalu Bapak telah menampilkan video tentang pernikahan, ya, yang mana minggu yang lalu Bapak belum sempat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap video tersebut dikarenakan waktu yang habis ya, mendesak. Nah, siapa di antara kalian yang pernah menyaksikan peristiwa atau keluarga atau tetangga tentang pernikahan ini? Oh ya, ya. Apa dia? Siapa yang nikah? Tante. Apa kesan dan yang dia bisa melihat dan mengambil pelajaran dari tante pada waktu nikah waktu itu? Yang berkesan itu pada saat pinjam kubur, Kenapa? karena tegang berdebar gitu. Iya, betul ya. Jadi intinya pada saat kita menyaksikan pernikahan dan pada saat pun nanti suatu hari nanti kalian akan menikah, jadi pernikahan itu adalah sebuah peristiwa yang sakral. Nah, disitulah kesakralan itu pada endingnya ataupun pada intinya adalah pada ijab dan qabul. Kenapa ijab dan qabul itu adalah sebuah inti di sisi pernikahan? Karena disitulah serah terimanya, ya, serah terima antara dari orang tua sebagai wali dari perempuan menyerahkan kepada sepenuhnya kepada awalnya calon suami, namun pada waktu nanti ijab kabul sudah selesai, maka itu adalah menjadi suami yang sah di situ. Nah, baik anak sekalian, pada hari kemarin ya, minggu yang lalu, Bapak sudah bagikan kalian 6 kelompok ya, yang mana 6 kelompok tersebut akan mempresentasikan ya, akan mempresentasikan. Yang pertama, kelompok pertama adalah tujuan nikah, kelompok kedua tentang talak dan rujuk, kelompok ketiga tentang hikmah pernikahan ya, kelompok keempat tentang kewajiban suami istri, kelompok keenam itu adalah suka duka dan kriteria di dalam mencari pasangan ya. Baik anak sekalian, sudah siap untuk presentasinya? Siap. Baik, kalau sudah siap, tapi perhatikan dulu ya. Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang mana pada pagi hari ini Bapak akan memperkenalkan dan akan merubah strategi model pembelajaran. Yang mana strategi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang lingkar belajar siswa. Ya, baik anak sekalian. Adapun tujuan kita, ya, pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian dapat memahami materi tentang munakahat ini. Ya, jadi dari pengertian, hukum nikah, hikmah nikah, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. Yang kedua, mengambil hikmah tentang munakahat ini, pelajarannya. Ya, apa yang bisa diambil nanti pelajaran dari munakahat ini. Terus yang ketiga, kalian bisa menganalisis kondisi. Ya. Jadi Bapak berharap di samping kita belajar tentang teori, konsep dan segala macamnya, kita akan korelasikan dengan kontekstual di lingkungan kita sehari-hari. Terus yang keempat, kalian memiliki sikap dan perilaku yang bijak ya di dalam menyikapi tentang pergaulan. Ya, yang mana pergaulan ini sangat penting bagi kalian supaya tidak kebablasan, ya. Dan yang terakhir,
kalian nanti di dalam lingkar belajar siswa itu akan berdiskusi dan mengusulkan kira-kira nanti ke depan pelajaran kita itu mau modelnya apa. Mau studi banding, atau nanti akan kita datangkan tutor dari luar, atau narasumber dari luar, dari KUA atau dari pengadilan, monggo silakan. Ya, kalian Bapak berikan kebebasan untuk mengusulkan kepada Bapak. Yang penting pelajaran kita senang dan bahagia, dan kalian juga mendapatkan sebuah pelajaran dan wawasan yang banyak gitu ya dari tentang munakahat ini. Terus selanjutnya, anak sekalian, kontrak belajar kita harus kita sepakati. Ya, yang pertama, tolong dibaca. Yang pertama apa? Mengikuti kegiatan belajar dengan aktif. Oke, kira-kira sepakat? Oke. Yang kelima, Rizky, dibaca. Menyampaikan ide dan gagasan untuk pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa disepakati tentang kontrak belajar ini? Baik, nah sekalian ya, kalau sudah demikian ya, jadi ada 1 sampai 5 itu yang kesepakatan kita pada hari ini. Jadi kalian Bapak bebaskan, kalian boleh membawa HP, tapi HP tidak untuk main-main atau tinta untuk WA untuk selama dalam pelajaran, itu untuk pembelajaran ya. Terus selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Nah, sekarang Bapak lakukan pendahuluan. Jadi Bapak akan menyampaikan pada kalian yang sudah Bapak sampaikan. Yang kedua, presentasi. Nanti kalian akan presentasikan kelompok, tidak kurang dan tidak lebih, nanti maksimalnya hanya 10 menit satu kelompoknya, ya. Terus yang ketiga, nanti setelah presentasi itu tidak ada tanya jawab. Ya, yang mana kan biasanya kalau kalian presentasi ada tanya jawab kan? Nah, tapi dari lingkar belajar siswa ini tidak ada tanya jawab di situ. Tanya jawab, curhat, permasalahan kalian tuangkan di dalam kertas dialog set. Seperti itu, ya. Semua di situ. Terus selanjutnya, setelah kalian diskusi, kalian wajib melaporkan. Nanti setiap kelompok-kelompoknya melaporkan dari kegiatan-kegiatan diskusi tersebut ya. Jadi kalian Bapak bisa mengetahui bahwa kalian belum pahamnya di mana, seperti itu ya. Nah, bisa saja yang menjelaskan nanti ke depannya bukan Bapak, tapi kita akan mengundang narasumber yang lebih hebat lagi seperti kepala KUA, pengadilan agama. Mungkin insya Allah permasalahan-permasalahan terjawab. Dan terakhir adalah kesimpulan. Seperti itu. Nah, bagaimana bentuk dialog setnya? Ya. Nah, dialog setnya ini, seperti ini, ya. Sudah Bapak siapkan nanti setiap kelompok dibagi satu-satu, ya. Yang mana kotak pertama, ya, di lembar pertama ini kalian mengisikan, ya, pemahaman apa saja yang sudah kalian dengarkan dan kalian dapatkan pada hari ini. Silakan, misalnya tujuan nikah, hukum nikah, ya, hak dan kewajiban istri, segala macam kalian tuangkan di sini. Nah, dari keempat permasalahan ini, kira-kira mana yang belum kalian pahami? Kalian conteng, yang sudah dan yang belum. Nah, yang belum, kalian bawalah ke lembar kedua. Ya, lembar kedua ini. Nah, mana lembar kedua ini kalian tuliskan sini permasalahan yang belum paham tadi, urutkan sini. Ada pertanyaan di nomor 4, apa alasan yang urgen sehingga perlu dipahami permasalahan ini? Seperti itu ya, mungkin talak dan rujuk. Ya, silakan. Apa alasan kalian? Terus yang kelima, ya di sini tentang 3 solusi yang diperlukan dalam memahami materi ini. Apa solusinya kira-kira? Nah, kalian sampaikan ide dan solusinya itu. Terus yang selanjutnya adalah diskusikan materi tersebut, permasalahan secara yang realnya. Ya, apa yang realnya? Yang kalian dapatkan di lingkungan keluarga, masyarakat, kalian tuangkan saja, tidak apa-apa. Ya. Yang selanjutnya yang ketujuh, identifikasi masalah pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya kalian ingin nanti memperdalami tentang prosedur talak dan rujuk misalnya. Kenapa Pak misalnya di masyarakat Belitung kita nih pernikahan dini itu terlalu banyak? Kok mudah banget gitu antara kawin dan cerai? Itu gimana sih prosedurnya gitu? Nah, nanti kita bisa studi banding ke pengadilan agama. Kita minta izin. Ya, tidak untuk kemungkinan orang pengadilan yang bisa kita bawa ke sekolah untuk memberikan wawasan pengetahuan terhadap hal tersebut. Nah, terakhir adalah apa usulan kalian? Ya, silakan diusulkan. Ya, oke? Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Rapi, jelas Rapi? Baik, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, ya. Kelompok pertama, silakan kelompok Tia terlebih dahulu. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang talak dan rujuk. Dengan saya Ade Sergi Maulana, sebelah saya Edi Alamanda Cayaningtyas sebagai orang yang akan mempresentasikan materi kami. Arif Aberia, ada Ardila dan Raffi Setiawan. Untuk Erianisa dipersilakan. Jadi kan ada rujuk sama talak, yang pertama itu bakal aku jelasin tentang talak. Pengertian talak sendiri secara etimologis itu talak berarti melepas ikatan antara suami istri. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah Sara yang berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri. Talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya, sehingga tidak hal lagi baginya setelah ditalak. Terus ada juga dasar-dasar penerapan talak, ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 231, dan yang hadis itu ada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hukum talak sendiri itu ada 5. Yang pertama ada makruh. Makruh itu suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat yang menuntut terjadinya perceraian. Yang kedua itu ada haram. Suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam Islam. Jadi ada keadaan-keadaan yang dilarang untuk suami itu menjatuhkan talak pada istrinya. Yang pertama itu ketika istrinya sedang haid. Yang kedua itu ketika suami istri itu setelah berhubungan intim itu tuh nggak boleh menjatuhkan talak karena takutnya di dalam tubuh istrinya itu ada benih-benih yang tentunya itu bakal menghasilkan keturunan, jadi nggak boleh ditalak dulu. Terus habis itu yang ketiga itu ada mubah. Suami berniat menolak istrinya karena perang yang buruk yang ada pada istri, sementara suami tidak sabar lalu menceraikannya. Terus habis itu yang keempat itu ada sunnah. Suami menjatuhkan talak demi kemaslahatan istrinya meskipun masih mencintainya. Baik anak sekalian, sebagaimana tadi langkah kita selanjutnya adalah kalian diskusi menggunakan dialog set yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Silakan membentuk kelompoknya, masing-masing kelompok ada yang 5 orang. Silakan. Ya, masing-masing kelompoknya usahakan ada 5 orang. Silakan dibentuk ya, melingkar. Ya, melingkar. Baik, sebelum kalian memulai diskusi, ya, Bapak sampaikan lagi dan ingatkan lagi bahwa lembar pertama itu kalian tuliskan 4, ya, 4 yang kalian dengarkan, yang kalian sudah ketahui. Tapi mungkin di antara keempat itu ada yang belum paham, ya. Nanti apabila ada yang belum paham, kalian tinggal coret itu di bawahnya, di bawah kotak itu ada belum dan sudah. Kalau ketika kalian mengatakan itu belum, berarti kalian tuangkan nanti 2 permasalahan yang belum paham tadi ke kotak tengahnya. Ya, kotak tengah ya. Di sini. Nah, setelah nanti didapatkan 2 kotak tengah itu sudah dituliskan apa yang belum paham tadi, nanti silakan dilanjutkan pada lembar keduanya. Ya, lembar kedua tadi ya yang sudah Bapak bagi coba diperhatikan di kertasnya, nanti dilanjutkan. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan ikutin ya. Yang mana yang pertama ada apa alasan bahwa materi itu urgent. Ya, yang kedua, identifikasi 3 masalah tersebut ya yang diperlukan untuk memahami materi, bagaimana caranya. Terus diskusikan ya hubungan materi tersebut dengan permasalahan yang real di lapangan. Ya. Karena kenapa? Karena kita belajar di kelas tapi belajar yang kontekstual. Ya. Jadi kita tidak hanya sebuah teoris dan konsep, tapi bagaimana kita menghubungkan kejadian-kejadian atau konsep tersebut ini kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketujuh adalah kira-kira pihak-pihak siapa aja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan tuangkanlah apa rekomendasi kalian, apa usulan kalian kepada Bapak terhadap pembelajaran ini. Mungkin bisa jadi kalian akan usul kepada Pak, kita akan buat drama, boleh jadi. Pak, nanti tolong videonya nanti di-share lagi atau ditayangkan lagi. Pak, nanti kita jalan-jalan ke Tanjung Pandan, Pak, ke pengadilan agama. Namun silakan situ ya. Apapun usulan kalian kepada Bapak akan siap mendengarkan, dan apa yang menjadikan sebuah permasalahan yang belum kalian pahami, nanti insya Allah akan kita ulang kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sengaja ya. Kenapa Pak di dalam dialog sen ini itu tulisannya itu muter-muter balik?
Ya, kenapa tidak lurus saja? Karena sesuai dengan tempat duduk kalian. Kalian juga muter-muter duduknya. Kan namanya lingkar. Jadi sengaja ketika saat duduk misalnya di posisi sebelah kanan, maka 4 itu di sebelah kanan. Nanti yang memimpin sebelah 5 itu adalah sebelah kiri. Jadi seperti itu. Jadi zigzag nanti yang memimpin. Jadi dengan catatan ya, lingkar belajar guru ini, lingkar belajar siswa ini adalah sebuah strategi belajar yang mana kalian harus berbicara semuanya. Jadi tidak menonton satu orang. Paham? Bisa dimulai? Ya, silakan dimulai diskusi kelompoknya dengan menggunakan dialog set. Tapi rujuk apa enggak? Enggak sih kalau rujuk. Jika sudah, kita ambil 2 saja ya. Kira-kira ya, supaya cepat kita ambil 2 kelompok mana yang akan mempresentasikan. Mungkin tadi yang presentasi di ayat atau ya di kelompok 1. Ya, silakan nanti di semua lah, ya, apa-apa ya. Oke, kita dengarkan, perhatikan, kita dengarkan dari kelompok 1 dulu. Silakan melaporkan bagaimana kejadian diskusinya, ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang lingkar belajar siswa. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi apa saja yang telah kami dapat dari penyampaian dari teman-teman semua. Itu yang pertama, tujuan pernikahan. Yang kedua, kriteria mencari pasangan. Yang ketiga, hikmah pernikahan. Dan keempat, kewajiban istri terhadap suami. Pada materi yang sudah disampaikan terdapat 2 hal yang perlu bagi saya untuk dijalani kembali, yaitu yang pertama, talak atau rujuk dan prosedur pernikahan. Pada 2 poin ini ada beberapa alasan mengapa kami ingin mendalami materi tersebut. Yang pertama, supaya remaja lebih dapat memahami mengenai prosedur pernikahan serta meminimalisir tingkat perceraian khususnya pada pernikahan ini. Kemudian kami telah mengidentifikasi solusi yang perlu dijalankan, yaitu yang pertama, pentingnya edukasi mengenai pernikahan. Yang kedua, lebih mendalami tentang materi pernikahan saat pembelajaran di sekolah serta pentingnya edukasi menghindari talak. Kemudian hubungan materi tersebut terhadap permasalahan pada masa sekarang atau real, yaitu terjadinya kawin kontrak, kemudian pernikahan yang tidak sah karena perbedaan agama, perceraian pernikahan ini serta perkara rumah tangga yang berujung talak. Pada poin yang telah kami sampaikan, kami harapkan sekolah, terutama Pak Emas, bisa menindaklanjuti kepada pengadilan agama atau KUA untuk melakukan pendalaman materi. Kemudian usulan kami terhadap pendalaman materi ini yaitu kami mengharapkan bisa melakukan simulasi pernikahan atau kunjungan ke KUA maupun pengadilan agama. Mungkin sekian laporan dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, yang mana tadi kita sudah dengarkan sama-sama dari masing-masing kelompok kalian mempresentasikan, ya, sangat baik dan sangat mantap, ya, presentasinya seperti tidak kalahnya kayak mahasiswa, ya, yang mana presentasinya yang Bapak dengar karena yang seperti kelompok 1, ya, yang kelompok pertama itu mengutip dari ayat Al-Quran, ya. Terus yang kedua ada yang mengutip hadis Rasulullah seperti kriteria mencari jodoh, ya, itu dikutip tentang hal itu dari hadis Nabi. Terus ada juga tentang hikmah pernikahan, ya, di samping itu Al-Quran dan hadis mengkorelasikan dengan pendapat-pendapatnya, ya, pendapat ustadz yang terkenal, yang kondangnya ada di situ tadi. Dan tidak kalahnya juga ada referensi kalian, ya, yang menyampaikan tentang kompilasi hukum Islam, jadi undang-undang pernikahan, ya, itu sangat baik sekali. Anak sekalian, ya, dan tadi kalian sudah diskusi masing-masing kelompok dan curhat, ya, curhat di lembar dialog ini, ya. Tadi kita sudah dengar sama-sama, ya, bahwa kalian juga
dari sekian materi ini ada beberapa yang kalian masih belum pahami, dan insya Allah nanti kita lanjutkan minggu yang depan, dan kita akan menghadirkan sesuai dengan permintaan kalian, menghadirkan dari narasumber dari KUA, ya. Boleh jadi nanti kita jalan-jalan studi banding ke pengadilan agama, ya. Kita ingin mengetahui bagaimana sih prosedur dari perceraian itu, dan apa sih dampak-dampak permasalahan terjadinya di Belitung Timur ini pernikahan dini seperti itu. Nah, itu nanti kita gali sedalam mungkin. Nah, mungkin sebelum ditutup pada hari ini pelajaran kita, mungkin Nabilah bisa nanti menyampaikan apa kesimpulan pelajaran kita pada hari. Kepada Nabilah kami silakan. Kesimpulannya tuh dari ini kayak dapat mengetahui tujuan dan hikmah dari pernikahan. Terus, Iya. untuk nantinya dalam mencari pasangan itu seperti apa dalam yang baik dalam Islam, dan juga kewajiban kita nanti sebagai suami atau istri untuk pasangan seperti apa. Iya. Nabilah siap jadi istri? Insya Allah siap. Wah, kayaknya sih tidak lama nih. Lanjut, kira-kira menurut Siti, kesan apa yang pelajaran kita pada hari ini? Siswa untuk dengan belajar siswa selain kita bisa presentasi, juga kita bisa berdiskusi dan menyampaikan undang-undang yang ada di dialog kelas itu. Terus kan untuk kadang-kadang ada yang ketika presentasi itu kita tuh untuk malu bertanya, malu untuk menyampaikan usulan. Jadi dengan adanya lembar itu kita bisa menyampaikan undang-undang usulan kita tentang apa sih yang kita mau, apa sih yang kita dapat dari pelajaran ini, gitu aja sih Pak. Iya ya, Bapak nggak kepikir ya kalau misalnya ada di antara kalian yang susah berbicara ya bisa menyalurkan itu lewat tulisan. Ternyata orang yang jarang berbicara juga punya keinginan gitu kan, seperti itu. Jadi tidak melulu harus berbicara. Ya, jadi Bapak dapat inspirasi dari Siti ya, karena Bapak nggak kepikiran gitu ya. Ternyata ada juga siswa yang mungkin jarang berbicara tapi bisa menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah tulisan. Baik anak sekalian, demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Adapun tugas kalian untuk membuat jurnal itu Bapak kirim di WA ya, link ya di link Google Form itu. Nanti kalian bisa tuliskan di situ kira-kira apa menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, demikian ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.